Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video official 1, 2, dan 3 akan memberikan penjelasan terkait jenis tes yang akan Bapak Ibu ikuti untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2023. Bapak Ibu semuanya, di layar sudah saya tunjukkan bahwasannya untuk pelamar di P3K Guru tahun 2023 dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pelamar berkebutuhan khusus dan maksud saya kebutuhan khusus ya, pelamar kebutuhan umum. Di mana untuk masing-masing kategori waktu pendaftarannya itu dibedakan. Kalau kebutuhan khusus itu sampai dengan 3 Oktober, sedangkan pelamar kebutuhan umum sampai dengan 9 Oktober. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui bahwasanya untuk ini masa pelaksanaan P3K Guru tahun 2023 itu nanti akan diperkirakan pelaksanaan untuk seleksi kompetensi tanggal 8 November sampai 2 Desember dan nanti ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi teman-teman yang nantinya itu memang wilayahnya itu melakukan seleksi teknis tambahan. Oke, dari sini bagaimana atau seperti apa pelaksanaan uji kompetensi atau seleksi kompetensi bagi teman-teman P3K Guru tahun 2023? Oke, teman-teman, di sini saya akan tunjukkan untuk kategori pelamar ya. Untuk kategori pelamar itu dibedakan menjadi dua ya, kategori pelamar khusus dan kebutuhan umum ya, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Bagi teman-teman yang masuk di kebutuhan khusus, yaitu teman-teman yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru di tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Yang kedua, peserta XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dan yang ketiga, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok Dapodik atau pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini untuk kebutuhan khusus. Sedangkan untuk yang kebutuhan umum yaitu bagi teman-teman lulusan dari PPG dan belum terdaftar di Dapodik atau guru yang sudah terdaftar di Dapodik tapi masa kerjanya belum mencapai 3 tahun. Lalu apa bedanya untuk mekanisme seleksi untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum? Di sini teman-teman bisa lihat ya, yang pertama yang sudah PG nanti penempatan, sedangkan yang masa kerja paling rendah 3 tahun akan mengikuti seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, di mana nanti ada mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Sedangkan bagi teman-teman lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti seleksi yang terdiri dari kompetensi teknik sesuai bidang, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, serta wawancara. Jadi kalau di teman-teman yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, nanti kompetensi teknisnya sesuai jabatan, sesuai bidang jabatan. Kalau yang sudah 3 tahun ke atas, nanti kompetensi teknisnya itu berupa penilaian situasi kerja sederhana. Lalu seperti apa untuk seleksi kompetensi teknis tambahan? Nah, kompetensi teknis tambahan ini nantinya dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku ini dilakukan terhadap calon guru selama melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dan tugasnya. Nah, nanti daerah itu akan menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan. Boleh iya, boleh tidak. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan yaitu 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Nah, dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Jadi untuk kompetensi teknis tambahan ini sesuai dengan kesepakatan atau kebijakan daerah teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana ketentuan daripada kompetensi teknis untuk masing-masing kategori, baik kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum? Di sini saya tunjukkan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan di nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
untuk jabatan fungsional guru dan pada instansi daerah tahun 2023. Berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di nomor 649 tahun 2023, di sini disebutkan tentang mekanisme seleksi, yaitu untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, yang kebutuhan khusus itu yang seperti apa, yang kebutuhan umum itu yang seperti apa. Nah, di sini disampaikan teman-teman semuanya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu terdiri dari teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ya, baik untuk kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum. Lalu yang membedakan teman-teman semuanya ini ada bisa dilihat teman-teman ya, di sini ada materi kompetensi teknis itu tujuannya untuk apa? Untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk manajerial itu bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi, seperti integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk sosial kultural ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman ya, seperti berlaku, wawasan kebangsaan. Terus ada materi wawancara, ini menggali informasi non-kognitif dengan tujuan menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek seperti jujur, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, di sini disampaikan bahwasanya teman-teman semuanya untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Sedangkan wawancara sendiri itu dilakukan selama 10 menit ya, sedangkan untuk disabilitas netra itu 15 menit. Untuk jumlah soal secara keseluruhan, teman-teman semuanya untuk seleksi kompetensi teknis dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian masing-masing butirnya itu untuk 90 butir kompetensi teknis, 25 butir untuk manajerial, 20 butir itu untuk sosial kultur ya, dan 10 butir untuk wawancara. Jadi baik kebutuhan khusus maupun umum sama jumlah soalnya. Nah, untuk pembuat-buatan nilai untuk materi seleksi kompetensi teknis dan wawancara ini dibedakan. Bagi teman-teman yang masuk prioritas ya, kebutuhan khusus maksudnya yang honornya itu 3 tahun ke atas dan THK 2, itu nanti berdasarkan ketentuan ini ya. Pembobotan nilai kompetensi dan wawancara. Jadi nanti untuk teman-teman yang masuk di kebutuhan khusus, bobot jawaban benar itu paling rendah 1. Artinya semua opsi itu ada nilainya. Ya, ketika teman-teman itu tidak menjawab maka nilainya 0. Misalnya teman-teman jawab A. A itu paling benar, berarti 5. Gitu ya. Artinya setiap jawaban itu ada poinnya, 1 sampai 5. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, itu jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah itu tidak ada nilainya atau 0. Ya, beda dengan yang khusus itu sekalipun dijawab yang opsi kedua itu tetap dapat nilai. Kalau yang kebutuhan umum itu kalau benar 5, kalau salah 0. Nah, untuk materi soal seleksi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi adalah 4. Dan yang tidak menjawab itu 0. Nah, untuk materi seleksi kompetensi sosial kultur, jawaban paling benar ialah 4 paling tinggi, sedangkan paling rendah itu 1. Jika tidak menjawab 0, untuk wawancara paling tinggi 4, paling rendah 1, dan yang tidak menjawab itu bernilai 0. Jadi bedanya di teknis ya teman-teman ya. Kalau teknis tadi ada nilainya semuanya, ada poinnya semuanya. Kalau khusus, kalau yang umum itu paling benar 5, yang salah itu 0.
Oke. Nah, untuk nilai kumulatif paling tinggi seleksi kompetensi dan wawancara itu adalah 670 dengan rincian 450 itu untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk manajerial dan sosial kultur, dan 40 itu untuk wawancara. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang kebutuhan khusus itu nantinya tidak ada passing grade ya, tidak ada batas minimal. Sedangkan yang kebutuhan umum itu ada nilai ambang batas minimalnya ya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masuk kategori umum itu sudah dicantumkan bahwasanya untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 117, sedangkan untuk wawancara itu 24 ya. Sedangkan untuk kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi apabila masuk ketika diperingkatkan ya. Artinya diambil peringkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Misalnya teman-teman lamar nih untuk ahli pertama guru TIK, maka nanti di ranking. Ketika ranking teman-teman masuk, maka teman-teman juga masuk ya. Berbeda dengan kebutuhan umum. Kalau kebutuhan umum yang pertama itu ambang batas dulu gitu ya. Oke, karena memang ada grade-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini untuk kebutuhan umum ya. Ada nilai ambang batas yang nantinya bisa teman-teman itu penuhi ya. Kalau tidak lulus ambang batas ya tidak bisa dinyatakan lulus P3K, seleksi P3K untuk kebutuhan umum ya. Misalnya teman-teman itu sudah memenuhi nilai ambang batas, tapi kalau dibedakan dengan yang lain lebih tinggi, maka yang diambil yang lebih tinggi ya. Beda lagi kalau kebutuhan khusus tidak ada nilai ambang batasnya, yang dilihat berdasarkan hasil ranking. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, begitulah informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana mekanisme untuk pelaksanaan CAT BKN untuk rekrutmen P3K guru, baik kebutuhan khusus maupun umum di tahun 2023. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan tinggalkan komentar apabila video ini bermanfaat. Saya tutup, salam data, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.